Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2361 6 Batas. Punggung Ye Chen berangsur-angsur menjauh, kabur dalam cahaya peri yang sekarat. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, raungan terdengar, dan prestise kaisar menyebar. Tuan muda Ye berkelahi dengan artefak kaisar desolate besar lainnya. Dia menyukai penampilan artefak kaisar desolate besar itu. Itu adalah tombak kuno, berdiri di lautan setan prasejarah yang bergejolak, seperti pin yang menstabilkan laut. Calyptus, bagaimanapun, tampaknya adalah seseorang, dengan punggung yang kokoh, menginjak sungai panjang waktu, itu adalah hantu dari kaisar utama, yang terwujud dari waktu ke waktu. Masuk. Ye Chen memegang tombak, wajahnya pucat, dan dia memerah, samsara besar sudah bergerak, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tombak, itu sangat berat. Bersenandung. Zeng. Tombak perang prasejarah berdengung, hukum jalan kaisar mengelilingi, pedang kaisar berdentang, dan prestise kaisar meluap. Kedua senjata kaisar diam-diam saling berhadapan, yang satu ingin menghancurkan Ye Chen, dan yang lainnya ingin melindungi Ye Chen. Pada saat-saat kritis seperti itu, batang besi Ling Xiao dan kursi naga giok putih akan keluar untuk membantu, dan bersama dengan pedang kaisar bela diri abadi, menekan Great Desolate War Halberd dan cahaya kaisar meredup. Pada saat ini, Ye Chen menangkap si pencuri dengan baik, menjatuhkan Primordial War Halberd dalam satu gerakan, dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Segel. Begitu dia memasuki lubang hitam, dia mendengar teriakan marah. Dia adalah kaisar lebih dari 400 klan, yang semuanya telah memenuhi 4 arah, dan mana mereka berjatuhan. Dia ingin menyegel Ye Chen sebelumnya dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Tidak hanya itu, Primordial War Halberd yang diseret oleh Ye Chen juga bergetar, dan tekanan ekstrim tiba-tiba muncul. Ye Chen terhuyung-huyung beberapa saat setelah dihancurkan, dan dilarang oleh 4 senjata kaisar. Segel aku. Ye Chen menstabilkan sosoknya, memegang batang besi Ling Qiao. 1. Zhu Qingtian langsung pergi ke Misty, diberkati dengan kekuatan pedang kaisar, mengaduk situasi dengan keras, dan memecahkan segel senjata kaisar. Jalankan. Kaisar klan Kuiba datang untuk membunuhnya, dan dengan satu jari di udara, dia membalikkan kekacauan. Engah. Darah yang berceceran, diwarnai dengan cahaya peri, cukup keras dalam kegelapan, tapi bukan Ye Chen yang terluka, tapi kaisar klan Bian, yang digantikan oleh Ye Chen, kepala besar itu. Ditunjuk oleh kaisar suku Kuiba, sebuah lubang berdarah gelap muncul. Ini Tuan Muda Ye, yang tidak pernah lupa menipu orang. Tentu saja, itu bukan salahnya, hanya kaisar dari klan prasejarah yang terlalu bersemangat untuk membunuhnya, dan jika seseorang gagal bertahan dengan baik, keluarganya sendiri membunuh keluarganya sendiri, seperti Ye Chen, dia harus diikat. Dan disegel hidup-hidup jika dia tidak bisa bergerak, dia akan jujur. Pulanglah. Ye Chen melarikan diri dari lubang hitam dengan cara mengkhianati kaisar klan Bian. Di belakangnya, sekelompok kaisar klan tidak bisa berdiri teguh, dan hampir jatuh. Dalam kegelapan, saya bisa melihat wajah ganas lebih dari 400 kaisar klan, menggertakkan gigi, benar-benar menanggapi situasi, seperti setan, berapa kali mereka gagal membunuh Ye Chen, itu bukan hanya rasa malu yang sederhana, semuanya terpaksa gila. Di langit berbintang di luar, Ye Chen muncul, tepat saat dia mendarat, dia menyemprotkan darah, senjata kaisar menjadi bumerang begitu keras sehingga pedang kaisar Xianwu tidak dapat menahannya lagi. Ada juga mata reinkarnasi, sudut matanya berdarah, cahaya pupil semakin redup, kekuatan pupil yang dikonsumsi sulit untuk diisi kembali, dan masih hilang. Itu tidak akan bertahan selama 1/4 jam. Ye Chen melirik ke bawah, dan ekspresi Ye Chen berubah serius. Lagi pula, benua neter bukanlah Chu yang besar, dan pertahanannya masih belum cukup kuat. Itu benar-benar jarang bisa bertahan sampai sekarang 1/4 jam terakhir ini sudah sulit didapat sebaliknya. Menutup matanya dari sisi itu, dia menyeka segenggam darah, dan pergi ke langit berbintang utara. Di sana, ada manik dewa emas, menyilaukan dan menyilaukan. Itu adalah artefak kekaisaran asli. Saya tidak tahu terbuat dari bahan peri apa. Saya hanya tahu bahwa manik dewa ada di segala arah, dan laut abadi melonjak spiritual Yun, bahkan lebih bergema dari jalan dan surga.
Jangan lihat bola dewa itu tidak besar, tapi pencuri itu ganas. Setiap kali Kaisar Dao Xianmang tersapu, itu bisa membuat celah di penghalang pelindung dunia bawah. Mati. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tiba-tiba mendengar teriakan keras. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat cahaya pedang emas menebas kepalanya. Orang yang melakukan serangan adalah Kaisar Semu dari klan Surga Pembunuh. Dia sudah berada di puncak langit ke-8. Itu bisa disebut pengetahuan. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan mengayunkannya dengan tongkat. Paong, retakan, engah. 3 jenis suara ini, tanpa urutan tertentu, pisau ajaib Kaisar membunuh Tianzun dihancurkan oleh Ye Chen, dan bahkan Kaisar membunuh Tianzun tersingkir, darah dimuntahkan dengan liar, dan tubuhnya meledak, hanya menyisakan Dewa Yuan ilusi lalat. Dengan kata lain, dia juga cukup lucu, mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat dalam pertempuran, dan mengetahui bahwa Ye Chen Rong memiliki senjata Kaisar, dia bersikeras berlari ke sini untuk menemukan kegembiraan hari ini. Ye Chen, Kaisar Semu puncak bukan tandingannya, apalagi surga ke-8-nya, jika bukan hati Ye Chen yang melekat pada senjata Kaisar, dan dia pasti akan mengirimnya ke dunia bawah. Selain itu, Ye Chen telah memasuki lautan makhluk surgawi dan langsung menuju bola ilahi artefak Kaisar Agung di tengah. Bersenandung. Mutiara ilahi tidak dibangun. Saat Ye Chen melangkah masuk, itu mengaduk lautan makhluk surgawi, memunculkan lautan badai, dan menenggelamkan Ye Chen. Itu bukan gelombang laut biasa. Seorang Kaisar Semu biasa melangkah ke dalamnya, dan itu bisa langsung hancur. Abu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan ditelan menjadi abu. Namun, Ye Chen bukan orang biasa, dan dia lebih menyatu dengan senjata Kaisar. Hanya dalam satu tarikan napas, dia melompat keluar seperti naga, lalu berubah menjadi sosok manusia. Meraih manik dewa, dia melakukan Dao of Samsara Agung. Senzu tidak akan pernah ketahuan berdiri dan melawan dengan sengit. Namun, pedang Kaisar bela diri abadi, batang besi Ling Xiao, kursi naga giok putih, dan kuali kekacauan yang tidak dapat diandalkan tidak dibangun. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan kepunahan Dao Kaisar dan mengulur waktu yang berharga. Masuk untukku. Ye Chen mengutuk, mencengkeram manik dewa, dan bergegas ke lubang hitam. Hentikan dia. Terdengar raungan lagi, dan lebih dari 400 Kaisar klan dan 4 senjata Kaisar mengepung dan membunuhnya. Hentikan adikmu. Ye Chen mengutuk, memalingkan muka, bukan karena dia takut pada mereka, tetapi karena dia kehabisan waktu, dan harus memindahkan senjata kekaisaran secepat mungkin, karena Nether Barrier akan segera merusak. Keluar dari lubang hitam lagi, kondisinya sangat buruk sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Melihat mata 6 jalur reinkarnasi cukup tidak stabil, cahaya langit di mata dapat dimusnahkan kapan saja, dan kekuatan murid yang dikumpulkan sebelumnya juga terbatas. 6 adalah batasnya. Ye Chen batuk darah, paling tahu situasinya sendiri, dia hampir tidak bisa memindahkan satu patung lagi, dan masih belum diketahui apakah dia bisa memindahkannya ke dalam lubang hitam. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik, lari untuk hidupmu, teriak Ini Huang melalui transmisi suara. Jangan memaksakannya lagi. Transmisi suara Zundi Zuntian datang tanpa urutan tertentu. Meskipun mereka jauh, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa dalam keadaan Ye Chen saat ini, jika dia memindahkan senjata Kaisar, itu akan sangat berbahaya. Jika Panglima tertinggi surga mati seperti ini, itu tidak masuk akal. Ye Chen tidak menjawab, dia memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, dan langsung mengambil seteguk pedang sihir tingkat Kaisar. Dia masih ingat pedang ajaib itu, dan telah digunakan dalam beberapa pengepungan besar pada periode prasejarah. Bahkan kuasa Emperor Realem tidak berani melangkah ke langit berbintang itu. Paong! Dentang! Kapan? Ye Chen mengamuk sepanjang jalan, menghadap bayangan pisau ilusi, dia bergegas menuju pisau ajaib Kaisar, tubuh suci yang mendominasi terpotong berkali-kali, dan darah suci emas mengalir seperti hujan. Hentikan dia. Hong Huang Zun mendengus dingin, ingin bergegas menuju kehampaan. Jangan khawatir tentang dia. Membantai Kaisar klan surgawi, dia menghentikan semua Kaisar Semu, dan melirik ketiadaan dengan penuh minat, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sentuhan main-main di keganasannya. Dari keadaan Ye Chen, masih menjadi masalah apakah Anda dapat memindahkan senjata Kaisar. Bahkan jika Anda dapat memindahkannya, sulit untuk memiliki kehidupan. Tubuh suci kuno hanyalah seekor semut. Kamu tidak bisa menyelamatkan Netherworld. Kaisar klan pembantaian surga bahkan tersenyum lebih sinis. Dia telah mengabaikan Ye Chen dan melihat ke arah benua Nether. Dalam ketiadaan, Ye Chen menyeret tubuhnya yang berdarah ke depan pisau ajaib. Pedang ajaib Kaisar melesat ke segala arah, dan setiap cahaya peri adalah bayangan pedang,
yang menyatu dengan kekuatan kehancuran, mengabaikan pertahanan Ye Chen, dan langsung menyerang roh primordial Ye Chen. Untungnya, pedang Kaisar Xianwu ada di Shanghai, dan kursi naga giok putih dan kuali kekacauan juga ada di Shanghai, menjaga Yuan Shen Ye Chen sampai mati, tetapi batang besi Ling Qiao, pencuri itu termotivasi, dan seberkas cahaya meledak. Dan menabrak pisau ajaib. Paong! Suara logam berbenturan sangat tajam, bahkan jika itu adalah pedang suci Kaisar, itu bergetar saat dipukul oleh batang besi Ling Xiao. Dan Ye Chen, yang dia inginkan adalah momen ini, momen surga, dan memasuki lubang hitam dengan pedang Kaisar. Detik berikutnya, dia melarikan diri lagi dalam sekejap. Dia tidak melangkah dengan kuat, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Sosoknya mengejutkan, dan dia telah menjadi manusia darah. Anggota tubuh dan tulang, organ dalam, 8 meridian yang luar biasa, suara patah tulang terdengar tanpa henti, dan tubuh suci di permukaan tubuh telah runtuh di banyak tempat, dan darah mengalir. Yang lebih menakutkan lagi adalah mata dari 6 alam reinkarnasi tidak lagi memiliki kekuatan pupil, dan darah hitam pekat meluap, yang tidak dapat dihentikan, dan telah kehilangan sinar terakhir dari cahaya abadi dan yang terakhir. Sinar cahaya. Dengan kata lain, dia telah menjadi orang buta. Meskipun dia tragis, rekornya bertentangan dengan langit. Dengan kultivasi orang bijak yang agung, dia menyingkirkan lebih dari 400 kaisar klan dan 6 artefak kaisar ekstrim, yang menghilangkan tekanan besar bagi surga. Jika semua surga seperti dia, mengapa kamu takut pada banjir dan setan? Dong Huang Taixin mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat bagian tengah alisnya, pola peri kuno perlahan terukir. Metode terlarang yang mengerikan, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur sebanyak mungkin dalam batas waktu tertentu sia-sia mengurung tubuh perinya, dan dia dalam pakaian perang seperti ratu yang tak tertandingi, seindah ilusi mimpi. Seperti dia, semua makhluk surgawi di benua Nether juga telah meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak, karena penghalang yang melindungi langit akan dihancurkan, dan pasukan prasejarah akan menyerang. Pertempuran berdarah sangat diperlukan. Tekan untukku. Ye Chen mengatupkan giginya, menggunakan sumber dari tubuh suci, untuk mengaktifkan pedang Kaisar bela diri abadi, kursi naga giok putih, dan batang besi Ling Qiao, dengan gila-gilaan memusnahkan niat membunuh Kaisar di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memasukkan segenggam pil penyembuh ke dalam mulutnya dengan sembrono, mencoba yang terbaik untuk memulihkan mana. Meskipun kekuatan tempurnya anjlok, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Panglima tertinggi langit tidak dapat dibunuh sambil berdiri. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Kaisar, kursi naga, dan batang besi tampaknya diilhami olehnya, dan semuanya meledak dengan cahaya abadi, memurnikan tubuh Ye Chen, dan membantunya menghapus niat membunuh Kaisar. Merusak. Orang-orang prasejarah meraung, dan lusinan senjata kekaisaran menunjukkan pancaran ilahi mereka, berkumpul bersama, dan meledak ke penghalang pelindung langit benua Nether dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Disertai dengan ledakan, itu menjadi penghalang pelindung selama 10 hari, dan tiba-tiba runtuh. Tidak hanya berapa banyak dewa dan manusia yang terkubur setelahnya, tetapi juga berapa banyak gunung besar dan gunung raksasa yang runtuh akibat gempa. Gunung-gunung besar dan sungai-sungai di masa lalu, saat ini, itu menjadi reruntuhan. Membunuh. Suara teriakan dan pembunuhan tiba-tiba terdengar, satu demi satu, orang-orang prasejarah seperti gelombang seperti laut, atau mengendarai awan dan kabut, atau menginjak pedang terbang, atau mengendarai kereta, mereka menyerbu benua Nether, seperti lapisan kegelapan, menutupi cahaya benua Nether, menyapu banjir yang mengepul, menenggelamkan hukum Yin dan Yang. Mereka adalah wajah yang mengerikan, dengan mata merah darah yang akan menyemburkan darah, dan taring putih yang bersinar dengan cahaya suram, senyum mereka seperti tawa iblis, menjilat lidah merah mereka, kejam dan haus darah. Perang. Semua langit dan manusia mendesis, dari Kaisar Zun hingga kondensasi Qi, tidak ada yang tersentak, mereka telah melihat hidup dan mati, seperti ketika iblis menyerang, mereka tahu itu adalah kematian, tetapi mereka masih menerbangkan ngengat ke dalam api, darah pertempuran itu mendidih dan meleleh. Kemarahan yang mengerikan, kebencian terhadap orang-orang prasejarah, terlebih lagi terhadap iblis surgawi. Engah, engah, engah. Pertempuran berdarah dunia dimulai seketika, dan sosok orang memasuki langit, sosok orang jatuh ke langit, bendera perang yang rusak, senjata sihir yang rusak, dan tubuh berdarah ada di mana-mana di langit, setiap puncak gunung, setiap bagian tanah di langit, ada sosok pertempuran hebat. Darah menodai gunung besar dan sungai merah ini. Bersenandung, bersenandung. Bersenandung.
Lusinan Grid Desolate Emperor Artifacts juga bergerak, turun dari langit, tekanan Dao Kaisar sangat berat, menghancurkan langit berbintang. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Senjata kekaisaran surga berdengung dan bergetar tanpa dipanggil. Satu demi satu, mereka menembak langsung ke langit, masing-masing dengan tujuan mereka sendiri. Tidak ada metode rahasia untuk dibicarakan dalam serangan di antara mereka, mereka semua saling berhadapan. Tabrakan kepala, Kaisar tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, dan yang mereka lanjutkan adalah cara penaklukan Kaisar. Dapat dilihat bahwa senjata Kaisar dari surga telah tertinggal, atau dengan kata lain, jumlah senjata Kaisar telah berkurang. Bahkan jika Ye Chen meminjam 10 senjata Kaisar dari area terlarang, dan meskipun dia memindahkan 6 senjata Kaisar, itu masih bukan senjata Kaisar dari lawan liar. Pergi dan bantulah. Ye Chen terbatuk darah. Dia mengatakan ini kepada pedang Kaisar Xianwu, batang besi Ling Xiao dan kursi naga giok putih. Tongkat dan kursi naga giok putih juga bukan janggut yang bagus, meskipun kekurangannya. Kekuatan Kaisar, mereka dapat bersaing dengan senjata kekaisaran. Sekarang, senjata para Kaisar surga telah jatuh, jadi mereka hanya bisa bertarung seperti ini. Bersenandung. Pedang Kaisar Xianwu berdengung, terbang keluar dari lautan ilahi Ye Chen, langsung menuju ke timur, dan bertemu dengan cermin ajaib. Selama serangan itu, dia pergi jauh ke langit berbintang. Ye Chen, ambil nyawamu. Raungan ganas terdengar, menyebar dari segala arah, tidak kurang dari 300 kuasi Kaisar dan ribuan orang suci datang untuk membunuhnya, menghalangi kehampaan di segala arah, masing-masing dengan mata merah, membunuh. Aura, dan kertakan gigi. Tangkap mereka hidup-hidup. Kaisar klan pembunuh surga juga tiba, tetapi kaki dan kakinya sedikit lebih lambat. Ye Chen tidak lagi memiliki kekuatan murid, senjata Kaisar, dan batang besi Ling Qiao yang tidak dapat memecahkan segel, dan kekuatan tempurnya adalah tidak pada puncaknya juga. Dalam situasi seperti itu, jika Anda tidak menangkap yang hidup, saya minta maaf kepada leluhur. Ye Chen tetap diam, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia mengorbankan Chaos Cauldron, tergantung dari atas, dan membentuk pedang Tao di tangannya. Bahkan jika dia tidak memiliki tentara Kaisar, tidak ada kekuatan murid, dan bahkan jika pertempurannya kekuatannya belum mencapai puncaknya, gerombolan tikus ini tidak bisa membunuhnya. Segel. Orang kuat prasejarah datang, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, mengepung 4 arah, membentuk segel bersama, dan berkumpul bersama untuk menyegel langit. Ye Chen mencibir, Dewa Petir terbang melarikan diri dari pengepungan dan ingin membunuhku sebelum menghapus jejak reinkarnasi yang terukir padaku. Kalian berpikir terlalu baik. Episode 2362 akhirnya, saya memiliki otak yang lebih baik. Kemana harus pergi? Melihat Ye Chen melompat keluar dari pengepungan, pembangkit tenaga listrik prasejarah mengejarnya, baik dengan senjata ajaib yang tergantung di kepalanya, atau pedang pembunuh di tangannya, atau dalam bentuk tubuhnya, yang hancur. Langit berbintang bersenandung dan bergolak, dan pertempuran itu cukup besar mata merah, penuh dengan niat membunuh yang brutal. Sekelompok tikus. Ye Chen mendengus dingin, dia tidak berani tinggal, dan terbang menjauh. Kamu tidak bisa pergi. Ada tentara yang mengejar di belakang, dan ada intersepsi di depan. Ada ratusan kaisar semu dan ratusan orang bijak yang mengelilingi mereka, menyapu atmosfer prasejarah, dan ada banyak orang, terutama akuasi kaisar dari klan Qiongqi, orang yang paling banyak membunuh, memukul Ling Tian dengan pisau. Ye Chen tidak menjawab, dan berbalik dalam sekejap mata, menghindari pisau pengetahuan, memutar tangannya dengan pedang, memotong sungai peri yang cerah, dan mengirim Qiongqi Zundi terbang. Pada saat yang sama, orang kuat prasejarah yang mengepung juga sering membunuh mereka. Lampu dewa, bayangan pedang, lampu pedang, susunan pembunuh, dan senjata magis sangat ditekan, dan mereka sepertinya membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Dengan kata lain, pikiran Hong Huang benar-benar tidak baik, dan dia masih belum cukup mengenal Ye Chen. Setiap kali pengepungan seperti ini, Ye Dasao akan menggunakannya untuk menipu orang. Jika Anda ingin menghancurkan Lao Su, Anda harus bersiaplah untuk dihancurkan. Benar saja, di bawah serangan di seluruh langit, bunga darah yang indah bermekaran. Namun, bukan Ye Chen yang dihancurkan, tetapi seorang kaisar semu Quebec, yang ditukar tempat oleh Ye Chen. Jika dia tidak memperhatikan, dia dihancurkan oleh serangannya sendiri. Sialan. Pusat kekuatan prasejarah sangat marah, dan mereka semua memiliki pemahaman diam-diam. Mereka masing-masing mengorbankan senjata sihir, menembus ke Tian Xiao, menghubungkannya dengan semacam metode rahasia, berkumpul menjadi formasi pengikat yang besar, menyegel ruang, dan juga menghentikan Ye Chen dari menggerakkan langit dan mengubah bumi. Akhirnya, aku punya otak.
Ye Chen mendecakkan lidahnya, cukup lega, dia tidak bisa mematahkan blokade ruang semacam ini, karena tanpa tongkat besi Ling Xiao, akan sulit mengganggu dunia. Apalagi yang bisa diandalkan. Zundi tua dari klan Qiongqi yang datang untuk membunuhnya lagi, memegang pisau ajaib berdarah, menggertakkan giginya. Dia dipotong oleh pedang Ye Chen sebelumnya, dan dia memegang dendam, bukan hanya dia, tetapi mengelilinginya di depannya orang-orang kuat prasejarah yang mengejarnya, dan orang-orang kuat prasejarah yang mengejarnya, menyerang tanpa urutan tertentu, dan Ye Chen segera diselimuti oleh pembunuhan yang luar biasa keterampilan. Ye Chen mencibir, dan sesaat sebelum serangan itu datang, dia melemparkan Flying Thunder God, dan melarikan diri dari langit berbintang utara ke langit berbintang timur, di mana ada tanda reinkarnasi yang diukir olehnya. Dia merencanakan ke depan dan memiliki perhitungan yang jauh. Ketika dia memindahkan senjata kaisar, dia telah mengukir tanda reinkarnasi untuk melarikan diri kali ini. Apa yang konyol adalah bahwa orang kuat prasejarah bahkan tidak tahu bahwa kemampuannya untuk menggerakkan langit dan mengubah bumi adalah benar, tetapi dia tidak bisa menyegel seni dewa petir terbangnya. Metode penghindaran yang melampaui alam semacam ini tidak dapat disegel ruang angkasa. Ayo, lanjutkan. Ye Chen tersenyum, memberikan pandangan provokatif, lalu berbalik dan berlari, mengatakan itu adalah provokasi, melainkan provokasi, langit dan orang-orang dirugikan, dia harus menarik orang sebanyak mungkin berjalan jauh dari prasejarah dan kuat untuk menghilangkan tekanan di benua neter, inilah yang harus dilakukan sebagai panglima tertinggi langit. Bunuh. Orang kuat prasejarah itu meraung dengan marah, mengejarnya, hanya di alam kuasi kaisar, tidak kurang dari 1000, seperti orang bijak agung dan raja suci, dan masih banyak lagi. Sudah mengamuk, dan mata provokatif Ye Chen, satu persatu meledak di tempat. Di depan, Ye Chen, yang terbang menjauh, melirik ke belakang sejenak, dan tidak bisa menahan senyum, dia benar-benar ubi jalar. Disukai oleh begitu banyak orang kuat, dia bukan lagi hanya beberapa orang, dia hanyalah seorang tentara. Pasukan yang terdiri dari Raja Suci, Orang Suci Agung, dan Kaisar Zun. Fakta telah membuktikan bahwa karisma masih sangat penting. Dia juga merupakan bakat yang dapat menarik begitu banyak orang kuat untuk mengejarnya. Izinkan saya bertanya, siapa di seluruh surga yang dapat melakukannya? Secara alami, ada begitu banyak orang yang mengejar dan membunuhnya, yang juga membuktikan satu hal dalam bentuk terselubung, dia, sang kaisar, telah memicu kemarahan semua orang dan dewa. Dengan cara ini, kedua belah pihak melarikan diri dari langit berbintang satu demi satu. Meskipun mereka pergi, perang di benua neter tidak pernah berhenti, bukannya berhenti, malah semakin intensif. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang mengguncang kubah peri bergema melalui medan bintang yang luas, dan pertempuran antara langit dan banjir sangat tragis. Sekilas, ada kerumunan orang, lautan sosok manusia bertabrakan satu sama lain, potongan-potongan penguburan, cahaya langit yang padam, melintasi dunia, kabut darah yang bergejolak, telah mewarnai alam semesta menjadi merah, ini benar-benar pertempuran antar dewa dan setan, itu tidak akan berakhir sampai langit runtuh dan bumi mati. Dapat dilihat bahwa langit benar-benar dikalahkan, dan mereka ditekan dari tingkat kuasi kaisar ke tingkat gas yang terkondensasi. Meskipun 6 senjata kaisar ekstrim telah dilepas, dan banyak orang kuat dibujuk oleh Ye Chen, militer mereka kekuatan masih menghancurkan langit. Benua neter, tanah yang luas dengan pegunungan dan sungai yang besar, karena perang, ditutupi oleh kemakmuran dunia, dan puncak gunung yang curam runtuh menjadi abu di bawah cahaya langit yang sunyi. Kota-kota kuno yang luas, dengan bata biru dan ubin beterbangan, runtuh dalam api perang. Seluruh dunia gelap, dan bumi seperti gelombang manusia, semuanya bermandikan darah, bertarung sampai gila. Dalam huru-hara para dewa dan setan di langit, salah satunya berdarah, salah satunya jatuh, dan mereka meledak di udara, dan mati dalam genangan darah. Kehidupan manusia tidak berharga, dan adegan perang sangat berdarah. Tikus banjir, datang untuk bertarung. Dewa Jenderal Tian Jiu mengguncang langit dengan minuman, dan menebas Kaisar Zun dengan pedang, lalu menghancurkan Tian Xiao selangkah demi selangkah, melarikan diri dari benua neter. Tak terkalahkan, kewalahan. Mau kemana? Suara itu tiba-tiba naik, dan ada ratusan Zun di Zun Huang, mengejar dan membunuhnya. Semua yang prasejarah itu bodoh. Setelah Jenderal Dewa, ada orang suci. Meskipun dia berwujud anak laki-laki, dia memiliki suara yang sangat tinggi. Tidak masalah apakah suara ini cukup. Lusinan hebat orang suci telah musnah, sama seperti Jenderal Dewa. Cahaya ilahi terbang menjauh dari benua neter. Dengan kata-kata kebodohan, Hong Huang sangat marah, dan membunuh lebih dari 500 kuasi Kaisar Hong Huang,
semuanya berubah menjadi tubuh mereka sendiri, masing-masing setinggi gunung, dan kubah peri yang deras meledak. Datanglah untuk bertarung jika kamu tidak takut mati. Teriak Qin Yu Huang dan Seng Yuan Huang, dan mereka meninggalkan benua Nether satu demi satu. Kapak perang, yang membawa tongkat besi, dengan aura yang kuat, yang utama menyerang satu, rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak seperti jarum baja, bersinar terang. Dengan baik. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati, dan jumlahnya cukup banyak. Ada ribuan kaisar semu prasejarah yang mengikuti mereka keluar dari benua Nether. Dilihat dari postur mereka, mereka tidak akan kembali kecuali mereka dibunuh. Setelah itu, Dong Huang Taixin memotong jalan berdarah dengan pedang abadi di tangannya. Kaisar semu prasejarah yang mengejarnya memiliki tidak kurang dari 800 patung, masing-masing dengan wajah galak, menjilat lidah merahnya, dan kecabulan, kejahatan, dan kekejaman di matanya terungkap sepenuhnya. Dacu, dia bisa disebut kecantikan tiada taraf, ini adalah wanita cantik yang langka di dunia, bagaimana saya bisa melepaskannya? Changlan, kamu benar-benar beruntung. Di satu sisi langit, puluhan kaisar semu mengepung roh jahat, semuanya menyeringai, memperlihatkan gigi putih mereka, dan wajah mereka cabul dan jahat. Mereka semua adalah apa yang disebut Dewa Delapan Kehancuran, dan berasal dari periode prasejarah, roh-roh jahat dan mereka adalah musuh lama, dan kebencian mereka lebih besar dari langit. Setan itu diam, matanya menatapnya, dan melihat bahwa alisnya terukir dengan garis-garis ilahi, kekuatan tempurnya telah naik ke tingkat tertentu, dia mengenakan semangat juang kuno, menginjak laut peri yang indah, dan memegang nirvana. Pedang abadi di tangannya, dan membunuh Kaisar Kuasi Scorpio dengan satu pedang, dan kemudian, seketika tubuh itu melarikan diri, dan mata peri jahat dipenuhi dengan cahaya sedingin es. Kamu tidak bisa pergi. Lusinan Hong Huang Zundi mencibir dengan dingin, seperti puluhan lampu peri berwarna darah, mereka bergegas keluar dari benua Nether dan mengejar mereka dengan cermat. Utang membakar para dewa di 8 tanah terlantar juga harus dihitung pada roh-roh jahat. Setelah iblis, ada Kaisar Bulan, Kaisar Chu Agung, yang tidak lebih lemah dari wanita manapun di era ini. Dia adalah Ratu Dunia, Kaisar Semu di puncak, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, dan dia menginjak darah dan tulang dunia prasejarah untuk berjuang keluar. Gengsi Agung Kaisar Chu. Mereka yang mengejar dan membunuhnya juga banyak berkelahi, dan tanpa kecuali, mereka semua berada di tingkat kuasi kaisar. Seperti Dewa Jenderal, Orang Suci, Iblis, dan Kaisar Bulan, lebih banyak kaisar semu dan biksu dari surga yang melarikan diri dari dunia bawah, dan kurang lebih, mereka semua menarik banyak orang kuat dari suku prasejarah. Yang paling mendominasi adalah Putra Pesawat, alam keabadian, yang telah membunuh banyak orang prasejarah, dikelilingi dan dibunuh oleh orang kuat prasejarah yang luar biasa, bahkan jika dia tidak menghentikannya, tidak mungkin menghentikannya. Di masa lalu, bahkan dalam keadaan setengah mati, dia mampu menembus formasi Kaisar Langit, apalagi sekarang. Dapat dikatakan bahwa jika Putra Pesawat ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya, terlalu banyak kaisar semu prasejarah telah terlibat di alam lain olehnya, dan itu akan menjadi medan perang eksklusif mereka. Sangat disayangkan bahwa tidak semua kuasi kaisar surga sekuat mereka, kuasi kaisar yang lemah dan kuasi kaisar biasa jatuh satu demi satu. Jarang bagi Zundi untuk merawat dirinya sendiri, apalagi para biksu di bawah Zundi, mereka tidak dikuburkan satu persatu, tetapi berkeping-keping, darah dan tulang semuanya terkubur di benua Nether. Nasib surga akan bertahan selamanya. Pada suatu saat, raungan bergema di seluruh benua Nether. Itu adalah Zundi tua hantu, yang meledakkan tubuhnya, roh primordial, asal-usul, harta ilahi, darah, senjata ajaib, semuanya meledak dan menghilang, menyeret banyak orang prasejarah ke dunia bawah. Nasib semua langit akan bertahan selamanya. Sejak orang pertama meledakkan dirinya sendiri, lolongan ini terdengar satu demi satu, dari segala arah, membentuk reaksi berantai, selemah keadaan kondensasi gas, sekuat kuasi tingkat kaisar, ada terlalu banyak manusia, dalam pertempuran berdarah, meledakkan dirinya sendiri. Engah. Dalam pasukan prasejarah yang gelap, bunga darah yang mekar sangat indah dan mempesona, benua Nether yang legendaris sudah menjadi dunia yang berwarna darah. Ledakan. Karena pembangkit tenaga langit pergi dan bergegas ke 4 arah, gemuruh langit berbintang tidak lagi terbatas pada benua Belanda. Berdiri di atas kehampaan, orang bisa mendengar gemuruh dari seluruh dunia, baik di medan bintang mati, atau di planet kehidupan purba dimanapun ada, pasti ada perang. Di sisi lain, bisnis besar Tuan Muda Ye untuk mengajak jalan anjing berjalan dengan tertib.
Sejak meninggalkan langit berbintang di benua Belanda, orang ini telah melarikan diri ribuan mil, dan dia tidak tahu berapa banyak medan bintang yang telah dia lewati. Dia hanya tahu bagaimana berlari jauh ke langit berbintang, semakin jauh dia berlari, semakin baik. Di belakangnya, ratusan ribu pembangkit tenaga prasejarah mengejarnya, seperti serangkaian dewa, memalingkan muka, seperti hujan meteor, berguling-guling di udara prasejarah, dan langit berbintang menerjang sepanjang jalan. Ye Chen berdedikasi, mereka adalah lebih maju, seperti plester kulit anjing, saya tidak bisa melepaskannya. Fusion, sekering untukku. Ye Chen memanggil api ilahi dari awal mutlak sambil melarikan diri, berharap api yang menentang surga ini dapat menyatu dengan api abadi ketika langit dalam bahaya, dan membantunya memukul kaisar semu dunia. Sayang sekali jika dewa permulaan tidak masuk, dia mengabaikannya. Karena alasan ini, Tuan Muda Ye tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan batuk darah tua beberapa suap. Itu karena perang, jika tidak, dia akan menemukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan memperbaiki nyala api ini. Tubuh suci yang bermartabat hanya bisa melarikan diri. Itu lelucon. Di belakangnya, Kaisar Gyeonggi-jun berteriak keras, tetapi dia tahu beberapa trik. Jika dia tidak bisa mengejar Ye Chen, dia berpikir untuk menggunakan metode agresif. Ratusan ribu orang telah mengejar saya untuk orang bijak yang hebat. Apa Anda mengatakan saya beraninya? Ratusan ribu pembangkit tenaga prasejarah marah secara kolektif, dan mereka melepaskan hukum terlarang bersama, dan kecepatannya meningkat tajam. Ye Chen tidak menganggapnya serius, kaki dan kakinya bahkan lebih licin, dia menyusut sepanjang jalan, dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya ke belakang. Setelah mengejar dan melarikan diri, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung, hanya untuk melihat Ye Chen bergegas menjadi bintang kuno besar yang mati, berubah menjadi tubuh perang suci, dan dia berubah menjadi debu dan memasuki ruang debu. Kemana harus pergi? Hong Huangze bergegas masuk setelah itu, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti tirai gelap yang menutupi langit. Bodoh, sekelompok idiot. Tubuh Dharma Jihad mengutuk dan bergegas ke sekelompok gunung. Orang-orang prasejarah tidak bisa mendengarkan dimarahi, jadi mereka bergegas masuk. Kemudian, satu demi satu, gunung besar dan gunung raksasa runtuh. Di tengah kerikil yang berterbangan, tubuh Dharma Jihad dapat terlihat, berguling dan merangkak, berlari keluar, naik ke langit, seperti cahaya peri emas, dan kemudian melarikan diri ke langit berbintang, menuju arah ini, mati-matian melarikan diri, membalikkan kura-kura yang menyusut ini, semakin jauh Anda memimpin, semakin baik, semakin jauh Anda memimpin, semakin aman dewa itu. Sangat disayangkan bahwa orang-orang berbakat di dunia prasejarah, semuanya sangat mengagumkan, mereka tidak melihat bahwa itu adalah tubuh Dharma. Paksaan yang kuat hancur dan runtuh, dan banyak bintang tidak luput, dan meledak di bintang-bintang. Langit. Jika Anda ingin mengatakan bahwa tubuh Anda juga buang air kecil, kemampuan untuk melarikan diri sama sekali tidak kalah dengan dewa, dan postur membuka dan melarikan diri juga mendominasi, dan itu adalah salinan dari dewa. Aku cerdas. Di ruang berdebu, Ye Chen tersenyum ceria. Dia menyaksikan tubuh Dharma dan pria kuat itu pergi. Cederanya terlalu serius, dan dia perlu waktu untuk pulih. Menutup matanya dari ketiadaan, dia segera berlutut, menghancurkan segenggam ramuan, dan melebur ke dalam tubuh suci, yang semuanya merupakan obat suci penyembuhan, terhubung ke otot dan tulang yang patah, dan menyehatkan tubuh suci yang lelah. Untungnya, cara kaisar menyerang niat membunuh di tubuhnya telah lama dimusnahkan oleh pedang, batang besi, dan kursi naga kaisar. Setelah menghilangkan ancaman seperti itu, bekas luka yang tersisa menjadi sepele. Adapun mata reinkarnasi dari 6 alam, mereka telah kehilangan penglihatannya karena habisnya kekuatan murid, dan metode mata reinkarnasi yang abadi semuanya telah menjadi hiasan. Butuh waktu lama untuk memulihkan kekuatan murid. Diiringi oleh suara gemuruh, dia memasuki kondisi meditasi. Dalam keheningan, immortal fisik yang tertelan memainkan peran utama, kekuatan pemulihannya sangat mendominasi, dan bekas luka di sekujur tubuhnya pulih dengan sangat cepat, sepenuhnya memadamkan niat membunuh kaisar. Untuk waktu yang lama, darah mengalir dari sudut mulutnya. Cedera ini, dari tubuh Dharma Jihad, telah mencapai batas waktu, sebelum menghilang, ia menyerbu ke dalam pasukan prasejarah, dan penghancuran diri yang indah datang. Cedera pada tubuh Dharma tidak akan mempengaruhi dewa, tetapi ledakan diri tubuh Dharma akan melukai dewa. Namun, ini adalah luka ringan. Dibandingkan dengan dia, orang kuat prasejarah yang mengejar dan membunuh tubuh Dharma benar-benar berantakan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh dalam ledakan alam suci agung dan alam raja suci, dan kaisar semu level juga terbang di seluruh langit, jaraknya 3 kaki, tetapi dia tidak terluka, tetapi marah.
Setelah mengejarnya sepanjang jalan, ternyata tubuh Dharma Ye Chen adalah yang dia kejar, dan dia dipermainkan berputar-putar. Brengsek. Raungan Hong Huang mengguncang langit berbintang, dan sepertinya terdengar dari jarak jauh. Episode 2363 cepat kembali ke Dacu. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan 10.000 domain bergemuruh dan bergemuruh, dunia prasejarah sedang berperang, langit melawan, api perang berkobar di seluruh langit berbintang yang luas, setiap domain bintang, setiap bintang, ada perang besar, menutupi semua domain, dan bintang-bintang meledak satu persatu, sosok itu berubah menjadi kabut darah, pisau, senjata, pedang dan tombak yang hancur, anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah, dan bendera pertempuran yang terbakar, melayang di seluruh langit berbintang. Langit dikalahkan sepanjang jalan, musuh diserang oleh banjir, dan langit berbintang penuh dengan langit dan orang-orang yang diburu, bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena pertempuran banjir itu terlalu besar, dan kekuatan tempur mutlak ditekan. Dibandingkan dengan dunia luar, bintang mati tempat Ye Chen berada cukup damai. Baru pada larut malam dia keluar dari ruang berdebu, luka-lukanya telah pulih, dan vitalitas Jin luar biasa. Di bawah bulan, dia menutupi dirinya dengan jubah hitam, dan menggunakan Zoutian untuk menutupi kesempatan, dan menyelinap keluar dari bintang kuno dia bisa melihat kabut darah yang bergolak mengambang dari kedalaman langit berbintang, menutupi cahaya bintang yang terang, berteriak dan membunuh, raungan, dan jeritan dapat terdengar tanpa henti, mengguncang hati orang-orang. Itu bukan lonceng kematian, tetapi terjalin menjadi lagu pemakaman, mengirimkan jiwa-jiwa heroik di surga. Zeng. Ye Chen mengambil pedang kuasi kaisar, memberkati pedang Dao, dan langsung pergi ke medan bintang terdekat. Ada pertempuran besar di sana, dan fluktuasinya tidak kecil, dan ada lingkaran kematian menyebar kemana-mana. Menunggu untuk dibunuh, yang saya lihat adalah pemandangan yang tragis, bidang bintang penuh dengan mayat, ada orang dari dunia prasejarah, dan ada orang dari langit, dan di antara orang-orang dari langit, ada orang dari langit. Hutan belantara, orang-orang dari Chu yang agung, dan orang-orang dari dunia bawah, dan langit berbintang berlumuran darah merah, berdarah, seperti medan Shuro. Adapun perang besar masih berlangsung, ada ribuan orang kuat di alam liar, mengepung dan membunuh seorang kultivator langit, atau dengan kata lain, dia adalah satu-satunya yang tersisa di gelombang langit yang terkepung ini, dan dia masih berjuang, beberapa kali jika mereka ingin keluar, mereka semua diblokir oleh yang kuat di dunia prasejarah. Gyuxiao orang sungguhan. Dari kejauhan, Ye Chen melihat siapa yang terkepung, bukankah itu kakek dari Di Jiuxian? Kaisar Zun termuda di surga, tepatnya, dia adalah nama Kaisar Zun termuda, karena legendanya telah lama dipatahkan oleh Hong Chen, dan Hong Chen, seorang outlier, setelah reinkarnasi, menjadi Kaisar Zun segera di hanya berumur 200 tahun. Gyuxiao yang asli saat ini benar-benar sengsara, dia mengenakan baju besi, yang sudah bobrok, berlumuran darah, ditutupi dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak tulang darah yang terbuka, dia hampir terbunuh berkali-kali. Membunuh. Ye Chen meraung, dari jiwa, menyapu roh jahat yang mengerikan, dan menerobos kerumunan prasejarah. Kamu Chen. Seorang bijak yang sangat sedih tiba-tiba mengubah ekspresinya. Engah. Ye Chen mengangkat pedang di tangannya dan jatuh, memenggal kepalanya dengan satu pedang, dan membunuh roh primordialnya bersama. Minta bantuan. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, seorang kaisar semu prasejarah berteriak, dan langsung pergi untuk membunuh Ye Chen. Permintaan bantuannya jatuh ke telinga orang-orang, yang cukup ironis. Di antara ribuan orang kuat prasejarah, ada adalah 3 kuasi kaisar. Ditambah ratusan orang bijak prasejarah, tidak sedikit di dunia Raja Suci. Dalam pertempuran sebesar itu, menghadapi orang bijak kecil, dia bahkan meminta bantuan. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Ye Chen adalah tubuh suci kuno yang sunyi. Dia telah mencapai tingkat orang bijak yang hebat, dan dia masih menjadi orang bijak yang hebat di puncaknya. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Senjata Kaisar Zun Jidao, itu menunjukkan betapa mengerikannya dia. Utang darah dibayar dengan darah. Ye Chen mendengus dingin, maju bukannya mundur, dan langsung menyerang Kaisar Zun dari kehancuran besar. Dengan satu pedang, dia memotong sungai peri yang cerah, membelah langit bintang, dan Kaisar Zun dari kehancuran besar terbang-terbang. Penindasan. 8 kaisar dari kehancuran besar datang untuk membunuh satu sama lain, masing-masing membentuk segel, dan membentuk formasi besar pelarangan. Mengaum. Nyanyian naga yang agung terdengar, dan 8 naga tiba-tiba muncul, dan 8 naga yang mengibaskan ekornya tak tertandingi. Engah, engah, engah.
8 orang bijak yang berkumpul, tanpa kecuali, semuanya dibuang, tubuh mereka diledakkan, jiwa mereka dihancurkan, dan mereka langsung dibunuh bahkan tanpa berteriak. Itu sangat ganas sehingga semua pembangkit tenaga prasejarah mundur karena terkejut. Grid Sage dan Emperor Zun baik-baik saja, tetapi Sage King dan Sage pucat, bahkan tangan yang memegang pedang gemetar, dan meskipun mata mereka merah, mereka penuh ketakutan. Itu adalah getaran dari jiwa. Tampaknya di mata mereka, Ye Chen bukanlah manusia, melainkan dewa pembunuh yang dingin. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di dunia prasejarah, Jiu Xiao yang asli menunjukkan senyum lelah dan diburu sepanjang jalan. Satu persatu, kawan lama dimakamkan di langit berbintang, tanpa tulang tersisa. Kematiannya sangat tragis. Jika Ye Chen tidak membunuhnya, dia akan terbunuh takdir. Engah. Ketika Jiu Xiao yang asli terkejut, dan ketika orang-orang prasejarah ketakutan, darah tiba-tiba berceceran. Ketika kedua belah pihak kewalahan, mereka terkejut melihat langit berbintang dengan kepala berguling ke bawah. Itu adalah salah satu kaisar semu di dunia prasejarah. Dia dipotong oleh Ye Chen dengan pedang sebelumnya, dan Ye Chen telah tanda reinkarnasi terukir di tubuhnya, kali ini kepalanya dipotong oleh pedang, Ye Chen menggunakan dewa guntur terbang. Selamatkan aku. Hong Huang Zun melolong, jiwa keluar dari tubuh. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, menyusul dengan satu langkah, memberkati 9 dewa-dewa pada pedang abadi, dan pedang itu musnah. Mundur. Desis Hong Huang Zun di lainnya, dan segera memerintahkan untuk mundur. Ye Chen adalah monster, dan jika Anda ingin melawannya, Anda membutuhkan setidaknya Kaisar Langit ke-8 Zundi. Jelas, dia tidak memenuhi syarat, dan tidak ada satupun dari orang yang hadir sebagus itu kualifikasi, jadi bagaimana dengan ribuan orang kuat, tidak cukup baginya untuk membunuh orang-orang seperti Ye Chen, kecuali mereka berada di puncak kuasi Kaisar, siapapun akan mati. Senior, cepat kembali ke Dacu. Ye Chen meninggalkan pesan dan mengejar Hong Huangren yang melarikan diri. Tuan Jiu Xiao ingin membantu dalam pertempuran, tetapi ketika dia mengambil satu langkah, dia tidak bisa diam, vitalitas dan darahnya rendah, dan mananya habis. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk bertarung, sebenarnya dia berada di akhir kekuatannya. Mengapa? Sambil menghela nafas, dia melambaikan tangannya dan berkorban ke gerbang domain. Dia setengah mati, dan hanya akan menjadi beban untuk mengejar ketinggalan. Yang harus dia lakukan adalah kembali ke Dacu sesegera mungkin untuk menyembuhkan lukanya untuk menghadapi serangan prasejarah yang lebih kejam. Dunia bawah telah dihancurkan. Selanjutnya, gerbang agung Chu semua surga. Engah, engah, engah. Di sisi lain langit berbintang, darah mengalir deras seperti hujan, dan pria prasejarah yang melarikan diri, yang kecepatannya secepat Ye Chen, akan mati jika dia tertangkap. Tolong, tolong. Kaisar semu prasejarah berteriak sepanjang jalan, karena dia berlari cepat, basis kultivasinya tidak baik, dan kekuatan tempurnya tidak cukup baik, jadi dia tidak berani berbalik dan melawan Ye Chen. Bahkan dia seperti ini, apalagi orang prasejarah lainnya, yang hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak suka berkelahi. Ye Chen terus mengejarnya, matanya menembak dengan dingin, dan pedang pembunuh di tangannya telah digantikan oleh Immortal Vulcan Bow dan Thunder God Arrow. Dia mengejar sepanjang jalan dan menembak sepanjang jalan, dengan akurasi yang baik. Setiap tembakan panah, ada ledakan orang kuat prasejarah, panggilan satu persatu yang legendaris, sedang membicarakannya. Dibandingkan dengan seluruh pertempuran, dia adalah biksu pengembara surga yang paling menarik perhatian, yang tidak diburu, tetapi dia berbeda, mengejar ribuan orang sendirian. Ledakan, gemuruh, langit berbintang di segala arah berdengung, dan getarannya cukup besar. Orang-orang prasejarah dan kuat di dekatnya berkumpul di sini satu demi satu ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Ye Chen. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Ye Chen, mereka menjadi lebih bersemangat di alam kuasi Kaisar, tidak ada yang terlihat, tetapi aura prasejarah terlihat pertama kali, bergulung seperti laut, dan untaiannya seberat gunung, menghancurkan langit berbintang. Ye Chen tidak mendengar apa-apa tentang ini, dan dengan busur dan anak panah ilahi, dia menuai kehidupan orang-orang prasejarah. Jika dia menyusul, tidak akan ada pendahuluan, dan dengan sapuan telapak tangannya, tidak ada yang bisa melarikan diri kepunahan. Ribuan orang kuat prasejarah bukanlah orang biasa yang sengsara, kurang dari 100 telah terbunuh, Raja Suci dan orang suci semuanya musnah, hanya orang bijak agung dan kaisar semu prasejarah yang tersisa, melarikan diri dengan putus asa. Tunggu, aku tidak bisa pergi, kata Ye Chen dalam diam, dan melangkah melintasi kehampaan dan ketiadaan dalam satu langkah, melewati pusat kekuatan prasejarah, dan memblokir langit berbintang di depannya, dengan niat membunuh dan amarah.
Ayo bekerja sama dan bunuh dia. Zundi Honghuang berteriak dengan keras, mata merahnya dipenuhi kegilaan, dan dia mengorbankan senjata sihir kelahirannya, yaitu cermin ajaib, yang meledak dengan cahaya abadi. Pada saat yang sama, lusinan orang bijak dari hutan belantara juga menembak satu demi satu, dan senjata sihir kelahiran mereka semuanya dilepaskan, atau pedang pembunuh, atau pisau ajaib, atau tungku tembaga, atau pagoda, bersinar dengan lampu berbagai warna, seperti bintang, dihiasi menatap langit berbintang, mereka mencoba yang terbaik untuk menekan Ye Chen. Bersenandung. Setiap kali situasi seperti itu terjadi, kuali kekacauan Ye Chen cukup sadar, bergegas keluar dari Laut Dewa dengan sendirinya, tubuh kuali menjadi tebal, dan menjadi sebesar gunung. Menjalin jalan dan Tianyin. Paong. Kapan? Ledakan. Chaos Cauldron mendominasi seperti sebelumnya, dan tidak ada metode rahasia. Itu jatuh sepanjang jalan, cermin kuasi kaisar pecah, dan puluhan tentara suci yang hebat diledakkan satu demi satu. Buat nutrisi tubuh tripod. Engah. Engah. Senjata ajaib itu rusak, dan semua orang kuat di alam liar diserang balik, masing-masing menyemburkan darah dan mundur. 10.000 pedang Cao Zong. Ye Chen memarahi dengan dingin, menunjuk ke arah itu dengan jari dingin. Segera, 10.000 pedang berdentang, dan setiap cahaya pedang diberkati dengan api dan guntur abadi, dan ada juga penggambaran dewa. Itu adalah gerakan besar serangan kelompok, dan satu serangan terhadap yang abadi, menembus langit berbintang yang penuh lubang. Engah, engah, engah. Pembangkit tenaga prasejarah mengalami bencana lain. Kecuali Kaisar Semu Prasejarah, semua orang suci prasejarah semuanya ditusuk di tempat. Wan Jian Chaozong menghancurkan tubuh, Xian Huo Tianlei menghancurkan asal-usul, Sensang menghukum roh primordial, dan supernatural kekuatan serangan kelompok tertegun. Ini memiliki efek pengetahuan. Sekarang, langit berbintang jauh lebih tenang. Kaisar Honghuang tersandung dan tidak bisa berhenti mundur. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia adalah seorang kaisar yang agung. Hanya ketika dia benar-benar melawan Ye Chen barulah dia menyadari betapa mengerikannya itu. Bahkan kaisar di udara terbuka dihancurkan oleh dia tingkat kaisar mudanya, telah menyegarkan garis bawahnya yang mengejutkan. Bola balik, dia melarikan diri karena malu. Bersenandung. Kuali yang kacau berdengung, Ling Tian menekan, seberat gunung, dan kaisar semi-ilahi yang agung dihancurkan olehnya, hanya menyisakan roh primordial, yang tidak dapat terdistorsi. Hancurkan untukku. Honghuang Zundi meraung, membakar kekuatan roh primordial, dan menghidupkan kuali yang kacau itu. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia mematahkan tekanan dari Chaos Cauldron, dia gagal menghindari kepunahan Ye Chen. Pedang Feng Shen telah tiba, menembus kepala roh primordialnya, benar-benar membunuhnya. Setelah menghancurkan Kaisar Zun dari kehancuran besar, Ye Chen bersembunyi dalam ketiadaan tanpa penundaan, dan langsung pergi ke satu sisi untuk melarikan diri kemanapun dia pergi. Dia mengambil pecahan artefak magis yang disebarkan oleh orang-orang prasejarah yang mati, serta penyimpanan tas dan sebagainya. Ayo berjuang. Mereka yang memenangkan pertempuran akan mendapatkan rampasan. Tidak ada waktu untuk mengumpulkannya sebelumnya, jadi kali ini mereka tidak dapat ditarik kembali. Tidak masalah jika senjata ajaib itu bukan senjata ajaib. Untuk melawan gerilya, perlengkapannya harus mengikuti. Siapapun yang menangkap Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Siapapun yang menghancurkan Ye Chen akan memberi hadiah Jiwen Pil. Suara dingin ini menyebar ke seluruh langit berbintang yang luas, membawa keagungan tertinggi, seperti hukuman raja, yang tidak dapat dilanggar, seperti yang abadi guntur, langit dan bumi yang bergetar. Diiringi dengan suara teriakan, orang-orang prasejarah dan kuat yang dikepung dari segala arah telah mendekati langit berbintang ini tanpa batas. Melihat ke bawah pada ketiadaan, pertempuran itu tidak begitu besar, seperti 4 lautan gelap gulita, menelan setiap inci langit berbintang, menghancurkan bintang-bintang, menghancurkan medan bintang, ada jutaan, yang hanya ada semu yang tak terhitung jumlahnya alam kaisar, mengendarai kereta kuno, memegang pedang es di tangan mereka, dan wajah ganas mereka semuanya menyeramkan dan ganas. Tangkap aku. Ye Chen mencibir, dan melarikan diri ke ruang debu. Langit berbintang sangat besar, kamu memiliki kemampuan untuk mencari setiap inci, dan kamu dapat mengetahui Lao Su dan nama keluargamu. Memang, langit berbintang itu luas, tak terbatas dan luas, bahkan bintang-bintang besar itu sekecil kerikil, belum lagi kerikil di kerikil itu sangat kecil, kecuali ada kekuatan magis yang menentang langit, tidak ada yang bisa menemukannya. Itu hukum melampaui langit, dan kemampuan untuk bersembunyi ini juga tak tertandingi di dunia. Segera, pasukan prasejarah tiba dan mengepung langit berbintang tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Di mana orang-orang?
Seorang kuasi kaisar dari klan Kuiba berteriak keras. Permintaan bantuan sebelumnya datang dari langit berbintang ini. Seorang kuasi kaisar dari klan Qionqi merenung, matanya sedikit menyipit, dan dia mengamati segala arah, tetapi dia tidak melihat satu orang pun. Seluruh pasukan musnah. Itu pasti masih di langit berbintang ini, cari aku. Seorang kaisar semu dari klan Rakus meraung, cari setiap inci. Siapapun yang menangkap Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja, dan siapapun yang menghancurkan Ye Chen akan diberi hadiah. Giu Wendan. Di bawah perintah, jutaan orang prasejarah dan kuat berbaris dalam barisan, dari timur ke barat, utara, selatan, dan dikelilingi, itu benar-benar pencarian inci demi inci, dan mereka yang memiliki penglihatan surgawi adalah yang paling berdedikasi. Di ruang berdebu, Ye Chen dan Ye Chen menatap dengan mata terbelalak, memasukkan ramuan ke dalam mulut mereka dengan panik, dan menggunakan metode rahasia Zhou Tian untuk menutupi peluang mereka sendiri, tanpa mengeluarkan nafas sedikit pun, dan selalu siap untuk membunuh. Jadi bagaimana dengan jutaan orang? Pencarian berbaris, terobosan yang sangat bagus. Tapi dia meremehkan IQ Hong Huang, sejuta orang tidak cukup, jadi dia mengerahkan lebih banyak tenaga, dan orang kuat dari langit berbintang yang lebih jauh sudah dalam perjalanan. Tidak apa-apa. Ye Chen menggosok dagunya. Semakin banyak orang prasejarah dan kuat mengepung dan membunuhnya, semakin sedikit tekanan yang dimiliki para pembudidaya surga, dan semakin besar kesempatan mereka untuk kembali ke Dacu hidup-hidup. Jangan tinggal di luar lagi, cepat kembali. Di Tianxuanmen, Fuya melewati transmisi suara dewa melalui avatar Ye Chen, kamu adalah panglima tertinggi surga, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya lagi. Kamu pikir aku ingin? Ye Chen meringkuk bibirnya, jangan diam, dan pimpin para pembudidaya surga kembali ke Dacu. Setelah beberapa hari, pasukan besar akan mengepung gerbang Tianmen. Terserah kamu untuk mengatakan, Fuya berkata dengan marah. Ye Chen tidak menjawab lagi, dia sedikit menyipitkan matanya, dan menatap seorang bijak Scorpio tidak jauh dari sana. Orang itu bukan orang biasa, meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat semi-kaisar, tetapi dia memiliki kemampuan khusus, dia memiliki mata ketiga, yaitu emas, dan merupakan mata peri khusus dengan kekuatan untuk membedakan kekosongan. Dengan kata lain, apa yang dia katakan ruang berdebu di depannya adalah hiasan. Benar-benar luar biasa. Ye Chen menghela nafas, dan ingin keluar dan menanyakan nama belakang bijak kalajengking, jadi dia akan mengambil nama belakangmu mulai sekarang. Tidak benar jika kamu tidak menerima mata peri yang dikirim ke pintumu. Nada suara Tuan Muda Ye sangat berarti, dan sebaiknya gunakan mata peri Sage Scorpio untuk menambah kekuatan murid reinkarnasi. Ketika dia menangis, Sage Scorpio telah menemukannya, dan peri ketiga sedikit menyipitkan matanya, terkunci pada 1 inci dari langit berbintang, dia benar-benar dapat melihat petunjuknya, ada ruang berdebu yang tersembunyi, dia bahkan dapat melihat menembus. Ruang berdebu. Senior, matamu benar-benar bagus. Ye Chen tersenyum, mengedipkan mata reinkarnasinya yang buta, untuk beberapa alasan, dia tersenyum bahagia, 2 baris gigi itu bukan seputih salju biasa. Episode 2364 bertarung gerilya. Kamu Chen. Mata Scorpio Sage berbinar, dan dia ingin mengirimkan suaranya ke segala arah. Namun, Ye Chen bahkan lebih cepat, dan dengan 1 tangan terulur, dia terjebak ke dalam ruang debu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, ada suara seperti itu, yang berasal dari ruang berdebu, sangat bising, sepertinya seseorang sedang bertarung, tepatnya Scorpio Sage yang ditekan oleh Ye Chen. Alam suci agung jauh dari lawan Ye Chen. Matanya sangat mudah digunakan, tapi itu bukan hal yang bagus. Jika bukan karena mata surgawi Scorpio Sage, Tuan Muda Ye tidak akan menatapnya. Semua orang tidak bersalah, tetapi Huaibi bersalah. Cepat tutup langit berbintang 10.000 zang. Di luar, Qionqi Zundi berteriak, dan seorang bijak klan Scorpio menghilang jika dia mengatakan itu hilang, membuktikan bahwa pasti ada hantu di langit berbintang itu, atau bahwa Ye Chen ada di sana. Tidak peduli di mana Scorpio berada, Ye Chen akan ada di sana. Di bawah perintah, ada ribuan kuasi kaisar yang merapal mantra, mengorbankan artefak sihir kelahiran mereka, dan menggantungnya di ketiadaan yang luas. Sangat disayangkan Ye Chen melarikan diri dari ruang berdebu dan melarikan diri ribuan kaki sebelum Qian Zundi melarangnya. Meskipun ada banyak orang kuat di dunia prasejarah, langit berbintang ini juga luas. Jika Anda menyebarkannya untuk mencari, akan ada selalu menjadi titik lemah dalam pertahanan. Ini memberinya ruang untuk melarikan diri. Tetap di sini. Kaisar Taoti mengejarnya, dengan wajah ganas, dengan jari berkonsentrasi pada ribuan metode rahasia,
dan menusuk punggung Ye Chen keesokan harinya, mengabaikan tubuhnya, langsung menyerang jiwanya. Engah. Darah merah menyembur keluar, tapi bukan Ye Dasao yang terluka, tapi seorang bijak dari klan Qiongqi. Kebetulan, dia terlalu dekat dengan Ye Chen, dan dicor untuk mengubah langit dan mengubah bumi. Sialan. Qiongqi Zundi sangat marah, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan mendarat di kehampaan berkabut, dan menekan dengan telapak tangannya, dengan cetakan 5 jari yang besar, menekan Ye Chen. Kekuatan supernaturalnya bagus, tapi kecepatannya tidak bagus. Ye Chen mencibir, mengecilkan tanah 3 atau 5 kali, menghindari telapak tangan Qiongqi Zundi, melintasi kehampaan, dan melompat keluar dari langit berbintang. Fakta telah membuktikan bahwa menyerang dengan kuat tidak ada gunanya, dan mampu memukul orang dianggap sebagai keterampilan. Kemana harus pergi? 3 kaisar semu puncak Qiongqi, Tao Ti, dan Scorpio, seperti 3 dewa, mengejar dan membunuh mereka terlebih dahulu, dan mereka juga yang paling ganas. Jarang melihat Ye Chen, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya kabur? Di belakang mereka bertiga adalah Kaisar Zundi dari klan Hong Huang yang sedikit lebih lambat. Setelah Kaisar Zun datang orang bijak, Raja bijak, dan orang bijak, menutupi langit dalam kegelapan, seperti seberkas cahaya langit, yang berubah menjadi hujan meteor, menambah warna pada langit gelap berbintang. Apakah ini mata peri legendaris? Di depannya, Ye Chen, yang melarikan diri, tenang. Saat terbang menjauh, dia melihat ke telapak tangan, dan ada mata peri ilusi yang tergantung di dalamnya. Mata peri itu, yang dimiliki oleh Sage Scorpio, telah dirampas olehnya, dan itu tergantung di telapak tangannya, berwarna emas, dengan kekuatan inti pada pupilnya, dan asal pupilnya panas, dan itu bahkan lebih digambarkan oleh Taoisme tak terlihat. Adapun kemampuan mata peri ini, seperti namanya, adalah untuk mengintip. Secara umum, mereka yang melakukan pekerjaan intelijen paling menyukai jenis mata peri ini, tetapi mereka dapat mengabaikan penutup apapun di dunia, dan evolusi Zoutian tidak dapat melakukannya. Yang sombong adalah mereka dapat mengintip ke dalam ingatan orang lain. Jika itu tidak baik, jika Anda menggunakan mata peri ini untuk mengintip, Anda hanya mencari kegembiraan, dan jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan dibalas sampai mati. Aku benar-benar enggan. Ye Chen menghela nafas, tetapi masih mengangkat tangannya, dan menanamkan mata peri yang mengintip dunia ke matanya tentang reinkarnasi. Begitu mata abadi Peeping the World bergabung, dia melihat bahwa mata reinkarnasi bersinar dengan kilau, dan matanya yang buta juga mendapatkan kembali penglihatannya. Adapun kekuatan pupil tambahan, itu sangat terbatas. Yang disebut terbatas, sangat sedikit bahkan satu dao surgawi tidak dapat digunakan. Anehnya, level 6 jalan mata samsara terlalu tinggi. Jika Anda ingin benar-benar mengisi kembali kekuatan murid, Anda harus menelan asal mata peri dengan level yang sama, atau menggunakan banyak murid khusus untuk menumpuknya pupil mata digunakan untuk mengumpulkan kekuatan pupil. Di mana kamu akan mendapatkan beberapa murid mata khusus? Ye Chen menggosok dagunya, dan tidak bisa membantu tetapi melirik ke belakang. Sekilas, dia melihat bahwa mereka semua adalah orang, tepatnya, mereka semuanya binatang, binatang di kulit manusia. Dengan pertempuran besar di Hong Huang, jika tidak ada mata khusus dan mata peri, hantu tidak akan mempercayainya, tetapi itu adalah sumber daya alam. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ye menyelinap ke bintang kuno dalam sekejap mata. Bintang kuno ini disebut bintang Jiuyang, dan ukurannya cukup besar. Itu bukan bintang kuno yang mati. Itu ada di sana ketika Raja Rakyat membawanya untuk mengalaminya. Sayangnya, karena perang antara prasejarah dan kehancuran, para biksu dan makhluk di bintang kuno semuanya telah pindah ke dunia besar Chu dan benua Nether. Saat ini, tidak ada satu orang pun. Aku akan membunuhmu. 3 kaisar semu Hong Huang kemudian tiba dan memasuki bintang kuno, dan pasukan banjir yang datang kemudian juga masuk. Mereka ingin mengelilingi bintang ini, tetapi bintang kuno ini terlalu besar, bukan untuk menyebut kata-kata saja 1 juta orang, dan puluhan juta lainnya masih jauh dari cukup. Tapi ketika orang kuat prasejarah masuk, Ye Chen tidak terlihat. Cari aku, teriak Kaisar Hong Huang Zun dengan marah, bergema di seluruh dunia. Selain itu, Ye Dasao telah berubah menjadi tubuh jihad, dan mereka berdua bersembunyi di ruang hampa satu demi satu, dan bergegas ke dua arah kemanapun mereka pergi. Mereka akan meninggalkan sesuatu, seperti kutukan guntur langit, ranjau darat bom, dan detonasi jimat, meskipun kekuatannya kecil, tetapi sangat berguna pada saat-saat kritis. Saya tidak tahu kapan, saya melihatnya melarikan diri ke sudut gunung kotoran burung, ke ruang debu. Siapapun yang menangkap Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Siapapun yang menghancurkan Ye Chen akan memberi hadiah kepada Ji Wendan.
Kata-kata ini nyaring, kuat, dingin dan agung, menyatu dengan kekuatan primordial, dan juga membawa kekuatan sihir yang menakutkan. Di tengah, gema tak terbatas digunakan untuk menginspirasi orang-orang prasejarah. Melihat orang-orang prasejarah turun dari langit, seringai berkedut di sudut mulutnya. Bintang hidup purba ini cukup besar, 100 kali lebih lebar dari Dacu. Dengan wilayah yang begitu luas, sulit untuk menangkapnya hanya dengan 1 juta orang sial. Sebaliknya, dia dapat memanfaatkan medan di bintang-bintang untuk melakukan banyak hal, seperti mengikat beberapa orang prasejarah dan menemukan beberapa mata khusus. Diiringi teriakan marah, malam tiba dengan tenang. Menghadap luasnya dan ketiadaan, kuasi kaisar dari klan prasejarah menggantung di langit ke segala arah, mengintip ke bawah, sementara orang bijak, Raja Suci dan orang suci dari klan prasejarah berada dalam kelompok 3 atau 4, menghantui pegunungan dan hutan, melewati ruang kosong di kota kuno, pembagian kerja cukup jelas. Di ruang berdebu, Ye Chen tidak menganggur. Dia telah mengubah sosoknya dan berubah menjadi penampilan manusia prasejarah, memainkan peran sebagai orang bijak dari suku Kuiba, terlepas dari tingkat kultivasi, asal dan garis keturunannya, dia telah menyalinnya sepenuhnya. Apa yang disebut penyalinan hanyalah penyamaran dalam bentuk terselubung. Penyamaran seperti itu, kecuali mereka yang memiliki penglihatan jahat, tidak ada yang bisa mengenali wajah aslinya. Setelah melakukan ini, dia melirik ke langit. Di langit, ada hantu Zundi, dengan sepasang mata dewa, tugasnya adalah melihat dunia dengan radius 100.000 mil, sebagai kaisar semu, dia akan tiba secepat mungkin. Seperti dia, kaisar semu prasejarah lainnya melakukan hal yang sama. Mereka mengubah bintang kuno ini menjadi area kecil, setiap area kecil dijaga oleh seorang kaisar semu, dan orang bijak prasejarah, Raja Suci, dan orang suci menjadi saya meninggalkan prajurit dan melihat sekitar. Hantu Zundi juga berdedikasi pada pekerjaannya, perasaan spiritualnya dalam kegelapan, dan dia mengintip setiap inci. Ye Chen melihat waktu yang tepat, dan ketika kesadaran hantu Zundi menyapu dirinya, dia meninggalkan ruang berdebu dalam sekejap. Bulan gelap dan angin kencang, ini saat yang tepat untuk membunuh, malam yang indah, yang terbaik adalah melawan gerilyawan, ini yang sering dia lakukan, dan kemampuannya menangkap ikan di perairan yang bermasalah juga licin. Dengan penampilan manusia prasejarah, semuanya mudah ditangani. Ye Dasao bahkan berjalan jauh lebih angkuh. Selama dia tidak bertemu Kaisar Semu Puncak, selama dia tidak bertemu dengan manusia prasejarah persepsi, dia bisa berjalan-jalan sembarangan dan melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Saat berbicara, 3 orang bijak dari keluarga Scorpio turun dari langit dan jatuh ke hutan, mereka melihat sekilas Ye Chen, menyipitkan mata, dan memindai ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Tidak heran mereka seperti ini, itu hanya karena mereka mencari kekuatan prasejarah Ye Chen, mereka semua dalam kelompok kecil, yang ini beruntung, berjalan sendirian di pegunungan dan hutan, bukankah dia takut dimusnahkan oleh Ye Chen? Mengapa kamu sendirian, kata seorang bijak Scorpio dengan dingin. Karakternya tidak bagus, tidak ada yang akan membentuk tim denganku. Ye Chen mengangkat bahu. Alasan yang dia temukan sangat lucu dan dibuat-buat. Jelas ada masalah, tetapi dia tidak dapat menemukan masalah sedikit pun. Mata ketiga orang bijak Scorpio menyipit, merasa bahwa Ye Chen aneh. Peledak. Ketika mereka bertiga menonton, Ye Chen memarahi dengan lembut di dalam hatinya. Mengikuti kata-katanya, puncak gunung kecil yang jaraknya puluhan mil runtuh dalam sekejap. Itu bukan disebabkan oleh perang, tetapi kutukan guntur ditempelkan di puncak gunung, yang dia tinggalkan sebelumnya. Ketika meledak, meskipun gerakannya tidak keras, ada suara menggelegar. Adapun mengapa dia melakukan ini, tujuannya jelas, itu untuk mengalihkan perhatian hantu Zundi, sehingga dia bisa berurusan dengan 3 orang bijak dari suku Scorpio di depannya. Benar saja, setelah mendengar suara gemuruh, hantu Zundi tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke samping, dan melihat ke arah itu. Tidak hanya dia, tetapi juga 3 orang suci Scorpio di depan Ye Chen tanpa sadar menoleh ke belakang, secara naluriah berpikir bahwa itu adalah Ye Chen. Yang telah terbunuh menemukannya, ledakan itu adalah berita pertempuran besar. Namun, saat mereka melihat ke belakang, mereka merasakan hembusan angin sejuk di belakang mereka, dan sebelum mereka dapat menggoyahkan pikiran mereka, mereka ditarik ke dunia yang kabur oleh kekuatan yang kuat, dikelilingi oleh kekacauan, dengan udara kacau yang meluap, dan evolusi. Dari segala sesuatu di dunia. Selain itu, ada larangan yang kuat, terukir dalam kekacauan, bahkan 3 orang bijak dilarang bergerak, dan mana mereka disegel secara kolektif. Benar, mereka bertiga dilempar ke Chaos Cauldron oleh Ye Chen. Senjata ajaib kelahiran tubuh suci itu misterius, dan dunia di dalam kuali bahkan lebih menakjubkan.
Selama bertahun-tahun, dia telah mengukir metode penyegelan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kuali. Belum lagi hanya 3 orang suci besar, bahkan kaisar semu biasa pun bisa masuk hal yang sama disegel, tetapi premisnya adalah dia dapat menangkap Kaisar Zun, yang mungkin agak sulit, setidaknya sulit baginya untuk melakukannya sekarang. Sempurna. Ye Dasao sangat senang menangkap 3 orang bijak besar dari keluarga Scorpio dalam hitungan detik, dan menggunakan mantra guntur langit untuk mengalihkan perhatian hantu Zundi. Meskipun hanya 1 atau 2 saat sebelum dan sesudah, itu sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal, sama seperti menekan ketiga orang bijak Scorpio ini, perhitungannya akurat, dan dengan cara ini, kutukan guntur surgawi telah mencapai prestasi yang luar biasa. Kamu adalah Ye Chen. Mata ketiga orang bijak Scorpio itu merah, menatap Ye Chen. Tebak benar. Ye Chen mencibir kembali. Sialan. Sage Scorpio berjuang keras, wajahnya menjadi lebih ganas, dan dia ingin melepaskan diri dari larangan itu, tetapi dia tidak berdaya dan ingin mengirimkan suara, tetapi ada larangan di kuali, dan suaranya transmisi diblokir, artinya, mereka bertiga dan dunia luar sudah benar-benar terisolasi. Ye Chen mengabaikan perjuangan ketiganya dan melihat ke langit lagi. Hantu Zundi yang berdiri di langit sudah melihat ke belakang, dan kemungkinan besar melihat petunjuk dari suara gemuruh, itu bukan Ye Chen, tapi kecelakaan, dan kemudian terus menyebarkan kesadarannya, mengintip inci demi inci, seolah-olah dia tidak memperhatikan suara yurisdiksinya. Di dalam, 3 orang suci besar dari keluarga Scorpio hilang. Satu-satunya kesalahan adalah kecepatan tembakan Ye Chen terlalu cepat, dan dunia 100.000 mil terlalu luas, dan sulit bagi kesadaran spiritual Zhong Zundi untuk menyebar ke setiap sudut. Dapat diandalkan. Ye Chen tersenyum, menutup matanya dari langit, dan langsung pergi ke timur. Di timur, ada orang prasejarah, dan mereka juga merupakan kombinasi dari 3 orang. Seorang bijak agung dari suku Jinyi dan 2 raja suci dari suku Armadillo sedang mengintip di sekitar genangan air, dan mereka selalu merasa bahwa kolam itu adalah aneh. Semoga beruntung. Ye Chen tersenyum lagi, dan berjalan dengan terbuka. Alasan mengapa kami mengatakan kami beruntung adalah karena dalam kombinasi ini, ada 1 orang dengan mata khusus. Itu adalah orang bijak dari suku Jinyi yang memiliki sepasang mata ungu, yang sangat aneh. Lalat di salep itu bahwa level mata itu tidak terlalu tinggi, tetapi ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Merasakan seseorang mendekat, Grid Sage Jinni tidak bisa membantu menoleh dan melirik Ye Chen. Langkah Ye Chen tetap tak terhentikan, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi senyumnya menawan pada pandangan pertama. Ledakan. Ada teriakan lembut lainnya, yang terdengar dari hati Ye Chen. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, yang berasal dari kota kuno di barat, itu adalah bom ranjau darat, yang diledakkan oleh Ye Chen. Gerakannya tidak kecil. Sebuah istana bobrok runtuh setelah dibom. Meskipun trik lama diulangi, itu cukup efektif. Hantu Zundi yang berdiri di langit melihat ke samping lagi. Orang bijak emas dan 2 raja suci Armadillo di sisi Ye Chen juga seperti hantu Zundi. Seperti itu, Kiki mengangkatnya menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke arah suara gemuruh. Pada saat ini, kesempatan Tuan Muda Ye datang, dan dia menyapunya dengan 1 tangan. Dengan baik. Trio Hong Huang, seorang bijak emas, dan 2 orang bijak Armadillo, tanpa kecuali, semuanya dilemparkan ke dalam kuali yang kacau. Seluruh tindakan Ye Chen mulus. Di tripod, 6 orang dari hutan belantara bertemu, bisa dikatakan sesama penduduk desa bertemu sesama penduduk desa. Pada saat ini, tanpa banyak bicara, ketiga orang Hong Huang yang baru bergabung juga mengerti di dalam hati mereka bahwa mereka tertangkap. Dia ditekan hanya dengan linglung, dan bakat itu, tentu saja, adalah Ye Chen yang mereka cari dengan sangat keras. Kami adalah anggota suku prasejarah, jadi kami harus memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, dia mencabut pandangan dari Sage Jinni Agung, dan secara sadar menanamkannya ke dalam mata reinkarnasi. Seperti yang dia harapkan, pupil mata level rendah tidak memiliki banyak efek, dan kekuatan pupil yang terkumpul sangat menyedihkan. Selain itu, mata peri yang mengintip sebelumnya tidak dapat mendukungnya untuk menunjukkan jalan surga sekali. Semakin tinggi tingkat mata peri, semakin sulit kekuatan murid untuk pulih. Namun, Kaisar ke-10 dari Grid Chu cukup memotivasi diri sendiri, tidak peduli seberapa kecil lalat itu, mereka tetaplah daging, dan jika mereka berkumpul bersama, mereka akan menjadi lebih banyak. Dengan kekuatan reinkarnasi mata dan pupil dipulihkan, hal berikutnya akan lebih mudah ditangani. Keenam pusat kekuatan prasejarah memiliki mata yang cerah dan niat membunuh yang dingin, tetapi semuanya diabaikan.
Ye Chen mencibir, dan pergi dengan angkuh, meninggalkan wilayah 100.000 mil ini. Seperti kata pepatah, hanya ada 3 hal, dan jika Anda menggunakan kutukan Tianlei untuk mengalihkan perhatian, hantu Zundi harus menyadarinya. Untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah menembak dan berpindah tempat. Dia punya banyak waktu dan tidak terburu-buru, cukup bagi satu orang untuk menahan jutaan pembangkit tenaga prasejarah, dan alangkah baiknya jika dia dapat menarik lebih banyak orang prasejarah. Episode 2365 Evakuasi. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 matahari di bawah bulan tidak tenang, dan selalu ada gemuruh, selalu ada beberapa puncak gunung yang indah, istana kota kuno, dan patung batu yang meledak tanpa peringatan, dan itu tidak datang dari satu tempat, tetapi dari berbagai arah, yang sangat bising satu demi satu. Karena alasan ini, Kaisar Semu Prasejarah kelelahan, setiap kali ada ledakan, mereka lari untuk melihat, dan orang kuat prasejarah di bawah Kaisar Semu juga cukup terkejut. Ini semua karena Yeda Sao, saya tidak tahu berapa banyak mantra guntur langit, bom ranjau, dan mantra peledak yang tertinggal, bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk mengalihkan perhatian. Ada pepatah dalam seni perang, bahwa timur memukul barat, dan dia menggunakannya dengan sangat mahir. Setiap kali dia pergi ke suatu wilayah, banyak orang prasejarah menderita, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi. Jadi mereka terjebak dalam kuali yang kacau. Pada saat ini, ketika saya pergi untuk melihat ke dalam Chaos Cauldron, ada kerumunan besar orang, ada sebanyak 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah orang bijak yang hebat, ada banyak raja dan orang bijak yang bijaksana, membentuk sebuah kelompok kecil. Kelompok Yeda Sao baik hati dan tidak ingin membunuh mereka, atau dengan kata lain, ini bukan waktunya untuk membunuh mereka. Orang-orang dari suku prasejarah semuanya adalah harta, dan mereka dapat menghasilkan uang jika ditahan untuk tebusan. Satu-satunya hal yang membuatnya sangat menyesal adalah meskipun banyak orang prasejarah telah ditangkap, mereka belum melihat murid khusus, kecuali sepasang murid ungu yang mereka terima sebelumnya, mereka belum melihat pasangan kedua sejauh ini. Orang-orang prasejarah tidak akan membiarkanmu pergi. Di dalam kuali, terdengar suara kutukan, dan semua orang prasejarah tidak bisa melepaskan diri dari belenggu, jadi mereka hanya bisa menikmati mulut mereka. Itu adalah raungan dari jiwa, dan sepasang mata darah merah, dalam kekacauan, bahkan lebih menakutkan. Ye Chen tidak menanggapi ini, dan tidak punya waktu untuk menanggapi. Jika dia tidak menanggapi, itu tidak berarti kuali kekacauan dapat menanggungnya. Kuali yang tidak dapat diandalkan itu sangat marah, dan dia tidak dapat mendengar seseorang memarahi tuannya, jadi dia menggunakan energi kekacauan untuk memadatkan cambuk panjang, melihat siapa yang memarahi dengan keras, beri saja dia cambuk, pukulannya tidak ringan atau berat. Semakin baik dan semakin baik. Pada saat ini, Ye Chen, yang adalah tuannya, akan berkata dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa dia tidak mengangkat senjata ajaib ini dengan sia-sia, dan dia tahu bahwa dia telah berbagi kekhawatiran tuannya. Kamu bajingan, jangan bodoh, kembali ke Dacu. Dari gerbang Tianxuan, ada omelan Fuya lagi, lelaki tua itu meniup janggutnya dan menatap, wajah tuanya memerah, Hong Huang dan langit memerah. Berperang, pertempuran yang luar biasa. Dalam pertempuran, Panglima tertinggi menempatkan dirinya dalam bahaya, yang benar-benar tabu bagi ahli strategi militer. Jangan khawatir, aku harus memberikan permainan besar kepada Direktur Hong Huang. Ye Chen tersenyum. Drama besar. Fuya mengangkat alisnya dan mencubit janggutnya tanpa sadar. Kedua kata itu keluar dari mulut Yeda Sao. Gerakannya pasti cukup besar, dan semua orang di Tianxuanmen mengetahuinya. Berapa banyak biksu dari surga yang telah kembali ke Dacu? Tanya Ye Chen. Tidak ada jawaban untuk kata-kata ini untuk waktu yang lama, hanya Fuya yang menghela nafas. Ye Chen terdiam, dan tidak melanjutkan bertanya. Pertanyaannya sangat berat. Tanpa memikirkannya, tidak banyak orang yang kembali ke Dacu. Itu karena pertempuran antara prasejarah dan sunyi terlalu besar, terlepas dari kekuatannya. Pasukan dan senjata kekaisaran, mereka benar-benar hancur, jadi dengan kekuatan tempur yang tidak seimbang, sangat sulit untuk kembali ke Dacu hidup-hidup dari pengalamannya, jika dia dapat mengembalikan 10% dari waktu, dia akan membakar dupa. Kamu harus mengerti bahwa kamu adalah harapan seluruh langit. Setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata Fuya lagi, dengan nada serius, untuk harapan ini, semua orang di duniaku akan berdiri di depanmu tanpa ragu-ragu, dan bersedia bertarung untukmu. Ini seperti invasi iblis surgawi saat itu, ketika 90 juta jiwa heroik dari Chu yang hebat bertarung sampai mati dan pertempuran berdarah, untuk membantumu mencapai tubuh suci. Ye Chen masih terdiam, mengingat pertempuran tragis saat itu, berdarah,
leluhur yang tak terhitung jumlahnya, dan generasi muda yang tak terhitung jumlahnya, seperti ngengat ke nyala api, hanya untuk memperjuangkan harapan yang buruk itu. Hari ini, betapa miripnya dengan masa lalu. Namun, misi besar ini menimpanya lagi, dan dia sangat kewalahan sehingga dia tidak bisa bernapas. Mengapa dia tidak ingin dinobatkan sebagai Kaisar Zun, tetapi dia juga tahu bahwa itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Jarak setengah langkah terasa lebih jauh dari hidup dan mati. Sebuah parit yang tidak dapat diatasi. Tiba-tiba, dia melihat ke dalam Danhai, memandangi api ilahi dari awal mutlak dengan tenang, dan menggumamkan permohonan yang rendah hati, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan persetujuan Anda? Sayangnya, api ilahi dari awal mutlak melayang dengan tenang tanpa tanggapan sedikit pun. Mengapa? Ye Chen menghela nafas dan berjalan menuju hutan. Sebelum dia masuk, dia melihat 3 sosok keluar dari dalam, mereka adalah 3 orang suci besar dari klan hantu. Melihat Ye Chen ingin memasuki hutan, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah mencari, tidak perlu untuk masuk. Ye Chen diam-diam, murid-muridnya bersinar terang, menatap dari dekat ke resi agung hantu di tengah, ada celah di antara alisnya, sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah murid khusus. Bukan murid mata biasa, levelnya tidak boleh rendah. Sejak saat itu, Tuan Muda Ye memiliki teriakan yang sangat sadar di dalam hatinya, ledakan. Bang! Suara menderu datang dari utara, dan sebuah patung kuno yang menjulang tinggi terlihat runtuh oleh jimat yang meledak. Kaisar Semu, yang mengabaikan wilayah ini, memiringkan kepalanya. Seperti dia, 3 orang bijak Yongqi di depan Ye Chen juga secara kolektif mengangkat kepala mereka. Itu sekarang. Mata Ye Chen berbinar kaget, dan dia menyapukan telapak tangannya. Hanya dalam beberapa saat, 3 orang suci agung Yongqi menghilang, dan ada 3 orang lagi di kuali kekacauan, dan mereka dilarang dan disegel oleh kuali kekacauan tepat setelah mereka jatuh. 3 orang bijak Yongqi dalam keadaan linglung, mereka hanya merasa linglung, dan mereka datang ke tempat hantu ini, mereka tidak tahu di mana itu, dan mengapa ada begitu banyak orang prasejarah. Ketika mereka bertiga dalam keadaan linglung, tangan emas besar meraih pertapa agung Yongqi di tengah. Mata ketiga di hatinya robek, dan darah menyembur keluar. Tai Chi Divine Eye. Mata Ye Chen bersinar terang, dan baru kemudian dia mengenali murid mata ini. Dalam hal level, itu tidak lebih rendah dari Piping Immortal Eye. Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu ketahuilah, tujuan mengambilnya adalah untuk mengisi kembali kekuatan murid, seberapa kuat pun kemampuannya, saya tetap harus menelan apa yang harus ditelan, agar tidak merasa tertekan. Ditemani hembusan angin sepoi-sepoi, dia mengukir sumber mata Dewa Tai Chi ke dalam mata samsara. Bagaimana dengan mengatakan bahwa mata ilahi Taiji dan mata abadi yang mengintip setara, dan bahkan kekuatan pupil tambahan hampir sama? Dengan suplemen sebelumnya, itu hampir tidak dapat membantunya melakukan dao surga sekali, yaitu, dia bisa masuk ke lubang hitam dan tidak bisa keluar jenisnya, jadi jalan Ye Dasao masih panjang. Sampah, banyak sampah. Saat Ye Chen senang, suara amarah memenuhi langit. Kaisar Kuasi Nai Taoti, telah kehilangan kesabarannya, Guntur mengamuk, mengutuk ibunya di langit, Kaisar Kuasi Puncak yang asli, dia meluncurkan gelombang, langit dan bumi bergoyang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, mengerikan niat membunuh terlalu dingin, membuat langit dan bumi sedikit demi sedikit membeku. Anda tidak perlu melihat ekspresinya untuk mengetahui betapa ganasnya dia. Berdiri di malam hari, dia terlihat seperti setan. Mata merahnya akan menyemburkan darah, dan taringnya yang tajam penuh dengan cahaya dingin. Ye Chen tidak menganggapnya serius, melolong padamu, aku menangkap milikku. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam yang gelap tidak sepi lagi, selalu ada sudut gunung itu, tiba-tiba ada dentuman, setiap kali dentuman berbunyi, mata orang prasejarah akan menyala, mengira mereka telah menemukan Ye Chen, tapi bagaimana mungkin ada suara dan kekecewaan lagi dan lagi bayangan Ye Chen. Sedikit yang mereka tahu bahwa Tuan Muda Ye ada di antara mereka, melawan gerilyawan dengan hati-hati, sulit ditangkap, meninggalkan jejak kakinya di banyak sudut 9 matahari. Pastinya setiap kali terdengar raungan, itu menandakan ada orang dari alam liar yang telah ditangkap olehnya. Kurang lebih, jarahannya juga bagus. Semua orang di hutan belantara itu kaya, dan harta karun di gudang tas semua asli. Pil obat, jika Anda hanya merampok, Anda akan memiliki segalanya. Pergi melihat Chaos Cauldron, itu bukan hiruk-pikuk biasa, jumlahnya ribuan, dari semua ras, dan ada beberapa yang berhati keras, selalu ada mulut yang gelisah, sejak memasuki Chaos Cauldron, mereka berteriak dan kutukan. Mengingat vitalitas mereka, Ye Chen tidak perlu mengambil tindakan,
dan Chaos Cauldron memberinya pelajaran, dan cambuk yang dibentuk oleh Key of Chaos ditampar. Begitulah, ada yang tidak takut mati, itulah yang disebut berbadan keras, memarahi dari awal sampai akhir, tanpa henti, dan Chaos Ding juga sadar, memukul dari awal sampai akhir, tanpa henti. Pupil mata macam apa ini? Di kota kecil yang berantakan, Ye Chen memegang pupil mata hantu di tangannya dan melihat berulang kali. Mengetahui kegelapan dan tidak menyelinap pergi, kekuatan pupil itu seperti sihir, dan itu sangat kejam. Sudah pasti itu adalah mata ajaib, yang dia ambil dari alis Raja Suci Scorpio. Sebelum mengetahui sejarahnya, dia mengangkat tangannya sedikit, dan menggabungkan mata ajaib ke dalam mata reinkarnasi. Kekuatan pupil mata reinkarnasi telah meningkat, tetapi sangat terbatas, jauh dari mata peri yang mengintip dunia. Sampah, banyak sampah. Di atas langit, Kaisar Zun Honghuang mengutuk lagi. Kali ini, bukan hanya Kaisar Semu Taoti, lebih banyak omelan datang dari segala arah, Kaisar Semu dari semua klan, seolah-olah mereka telah mengambil bubuk mesiu, mereka tidak dapat menangkap Ye Chen, jadi mereka menggunakan ini untuk curhat. Kemarahan mereka. Mereka semua milik suku prasejarah, mengapa saya harus dimarahi? Tidak, saya harus angkat bicara. Ini adalah pikiran kuasi Kaisar Honghuang, jika Anda sedang dalam suasana hati yang buruk dan memarahi ibumu, saya akan tetap kenyang kemarahan. Ledakan. Gemuruh. Karena semua Kaisar Semu prasejarah memarahi ibu mereka secara kolektif, langit bintang 9 matahari dirampok seperti ini, gemuruh, gemuruh dan kilat, setiap Kaisar Semu prasejarah sudah menjadi lebih baik. Melihat Kaisar Zunnya begitu energik, orang-orang suci agung itu juga menjadi marah satu persatu, dan mereka menangkap Raja Suci dan memarahinya, tetapi Raja Suci menolak melakukannya, dan memandang orang suci itu dan menegurnya. Dengan cara ini, satu tingkat menekan satu tingkat, dan orang bijak prasejarah tingkat bawah telah menjadi keset. Bagaimana level orang suci bisa didamaikan, tanpa ada yang memarahi? Kemudian saya mulai menyapa generasi ke-18 leluhur Ye Chen. Bintang kuno 9 matahari yang besar menjadi semarak seperti ini. Jutaan orang prasejarah dan kuat mulai mengutuk, pemandangannya tidak sebesar biasanya, semua orang prasejarah yang lewat berbondong-bondong, melihat situasi ini, semua orang marah, tahukah Anda, ini perang. Apakah pantas untuk berkumpul di sekitar bintang kuno dan meneriaki seseorang tanpa berpikir untuk berperang untuk membunuh musuh? Mengapa jutaan orang menaruh omong kosong ini? Apakah saya melakukan kejahatan? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya saat dia melihat sosok di seluruh langit, dan semua wajah ganas jatuh ke matanya. Pencuri menggoda, dan mereka semua dibuat gila olehnya. Sampah, banyak sampah. Ketika dia melihatnya, dia mengutuk lebih keras, mengguncang dunia, dan puncak gunung yang rapuh juga terguncang untuk runtuh satu demi satu. Bahkan orang-orang prasejarah dari luar bergabung, dan mereka memarahi ini tempat jutaan orang kuat prasejarah, yang bahkan tidak bisa menangkap orang bijak yang hebat, bukankah mereka hanya sampah? Situasi di planet purba pernah kacau. Orang-orang prasejarah memarahi hantu dan serigala, Ye Dasao tidak menganggur, dalam pemandangan yang begitu kacau, dia harus mengambil kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah, dan tidak perlu mengalihkan perhatiannya, ada gemuruh di mana-mana. Prajurit kecil di alam liar menderita satu demi satu, dan tanpa mengetahui apa yang terjadi, mereka memasuki tempat yang disebut Chaos Cauldron. Terlebih lagi, tidak ada yang tersisa saat mereka berjalan. Jika kondisinya memungkinkan, Ye Tuan Muda dapat menangkap jutaan ini dari orang prasejarah. Cari, terus cari aku. Itu masih Kaisar Semu Taoti. Dengan begitu banyak Kaisar Semu prasejarah, dia adalah yang paling menarik perhatian dan paling pemarah. Dia tampaknya menganggap dirinya sebagai panglima tertinggi jutaan orang prasejarah. Memberi perintah sesuka hati. Klan Taoti, sungguh mulia. Kaisar Qiongqi mendengus dingin, dia sudah lama tidak senang dengan orang ini, pertama dia mengutuk sembarangan, dan kemudian memberi perintah sesuka hati, menurutmu siapa dirimu, orang-orang dari klan Qiongqiku adalah Anda juga bisa memesan. Mengapa wajahmu begitu besar? Tidak hanya kuasi kaisar dari klan Qiongqi, tetapi juga kuasi kaisar dari klan prasejarah semuanya memiliki pemikiran seperti itu. Jika mereka tidak bisa menangkap Ye Chen dan melampiaskan amarahnya pada kami, siapa yang membuatmu malu? Jika kamu takut, tunggu, kamu bisa keluar. Atau katakan bahwa Kaisar Taoti sedang berada di puncak, dan mata Zundi akan memancarkan cahaya dingin ketika dia berbicara dengan genit. Kata-kata ini menyebabkan atmosfer di langit menjadi sangat tertekan dalam sekejap, dan semua bos besar di dunia prasejarah penuh amarah, dan mereka cukup siap untuk bertindak di tempat. Fakta telah membuktikan bahwa Honghuang tampaknya bersatu di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah arus bawah.
Kebanyakan dari mereka adalah warisan kaisar. Tidak ada yang lemah. Siapapun yang mau diperintah akan diyakinkan. Hancurkan langit dan manusia, tetapi mereka tidak dapat menemukan Ye Chen, jadi konflik datang. Semua klan memiliki keluhan mereka. Jika mereka berkumpul seperti ini, tidak heran tidak ada yang terjadi. Jangan mengacaukan dirimu. Ketika suasana ditekan, omelan dingin terdengar, dan Kaisar Kuiba Zun datang dari langit, tetapi dia melihat bahwa dia memegang 3 atau 5 jimat di tangannya. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah kutukan guntur surgawi lemparkan ke Zundi. Melihat ini, semua kaisar semu sedikit menyipitkan mata. Siang dan malam ini, selalu terdengar gemuruh tanpa peringatan, kemungkinan besar karena jimat yang meledak tersebut. Seperti yang bisa kamu lihat, ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja meninggalkannya. Adapun siapa yang menyimpannya, semua orang harus mengetahuinya dengan baik, kata Kuiba Zundi dengan suara yang dalam, pikirannya masih cerah. Terdengar timur dan barat. Semua kaisar semu prasejarah berkata dengan dingin. Aku sudah memeriksanya, dan pasukan kita secara misterius kehilangan lebih dari 1000 orang. Kuiba Zundi berkata dengan enteng, sebagian besar dari mereka telah dihancurkan oleh Ye Chen, atau ditangkap. Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai intinya. Mundur dari planet ini dan terus memburu makhluk surgawi. Apa maksudmu, biarkan Ye Chen pergi? Semua orang mengerutkan kening. Benar-benar tidak mau mundur seperti ini. Benar-benar tidak bijaksana jika jutaan pasukan ditahan olehnya sendirian. Kaisar Kuiba Zun mendengus dingin, dia melakukan ini untuk menghilangkan tekanan pada surga, jadi mengapa dia harus peduli tentang itu? Surga dan manusia, Great Desolate Army telah mengepung Dacu, dan dia akan muncul. Mendengar kata-kata ini, mata Zundi berkilat, dan kemudian Kiki menyeringai, tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kejar dan bunuh surga dan manusia, hancurkan Chu yang agung, hancurkan surga, biarkan Ye Chen menyaksikan para biksu dari surga dimakamkan satu persatu dengan matanya sendiri, ekspresinya yang tak berdaya akan menjadi gambaran paling menarik dari orang-orang prasejarah. Berjalan. Setelah mengetahui hal ini, kuasi Kaisar Hong Huang memberi perintah untuk menginjak ketiadaan dan berlari menuju langit berbintang. Berjalan. Jutaan pembangkit tenaga prasejarah berkumpul dari semua sisi dan naik ke surga satu demi satu. Melihat ini, Ye Dasao buru-buru mengikuti, dia bukan pria Hong Huang, tapi dia berpura-pura menjadi pria Hong Huang, dan dia tidak berani mengikuti terlalu dekat, jika Anda mengenalinya, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Mengapa kamu mengungsi? Ye Chen tidak menangkapnya lagi. Tanya Ye Chen, melihat orang-orang di kiri dan kanan dengan heran, yang mencoba menangkap mereka, dan mereka lengah dengan mundur seperti ini. Kamu bisa ikuti saja perintahnya, kenapa banyak sekali? Seorang bijak rakus berkata dengan acuh tak acuh, melihat ekspresinya, dia sepertinya tidak menyukai orang-orang dari suku Kuiba, dan Ye Chen menggunakan kulit Kuiba. Perlakukan Ye Chen sebagai orang prasejarah. Lagi pula, orang ini mempercepat dan tidak ingin berbicara dengan Ye Chen lagi. Di belakangnya, Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan, jadi dia harus fleksibel. Misalnya, cari tempat yang ramai. Minta uang tebusan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak melirik kuali yang kacau. Lebih dari 1000 orang prasejarah, lebih dari setengahnya adalah orang bijak dari suku prasejarah. Jika Lala pergi untuk meminta tebusan kepada prasejarah, dia bisa mendapatkan banyak uang. Paksa aku untuk kembali ke pekerjaan lamaku. Tuan Muda Ye menarik napas tajam.